Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus. Malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Walaupun kita ibadah online di rumah, kita bersyukur kita boleh diberi waktu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya saudara di rumah dan di sini sangat rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Kita cari wajah Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, setiap kita akan diberkati oleh Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Yang di rumah juga, puji Tuhan. Katakan sebelah kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang sudah memelihara kehidupan kita. Yang sudah mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita, mengkuduskan kehidupan kita. Tidak ada yang dapat kita berikan selain kita mau menyembah Tuhan, menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba
hati kami Tuhan, dengan segenap hati kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima syukur dan sembah kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Mari dengan seluruh hati kita katakan, sebab Engkau yang kudus, anak domba darahmu tercurah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak terima sembah, Kau yang layak dipuji. Yesus Tuhan, nikmati hadirat-Mu Yesus, ya Yesus, dipuji. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita naikkan syukur bagi Dia. Yesus layak terima sembah syukur. Glory, haleluya. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya.
Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik, Allah selalu mengasihi kami Tuhan. Di sore yang indah ini, malam yang indah ini, kami anak-anak-Mu Tuhan, yang melayani Engkau, maupun umat-Mu yang di rumah di dalam nama Yesus, kami mempersiapkan hati kami, tubuh, jiwa, roh kami hanya kepadamu, untuk kami menyembah Engkau Tuhan, untuk mengagungkan Engkau. Kami rindu Bapa, sekalipun Tuhan, kami berlain tempat, berada di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya, Roh Kudus-Mu selalu menuntun kehidupan kami, untuk kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami, dari awal hingga berakhirnya. Kasih karunia penyertaan Allah melingkup memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami, dan kami ucap syukur sama-sama kita katakan, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara masih semangat memuji Tuhan, amin. Yang di rumah masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita percaya di hari-hari ini mungkin banyak pergumulan kita, tantangan, situasi yang membuat kita harus lebih lagi mencari Tuhan, amin. Kita mau sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus-Nya untuk menguatkan kita, meneguhkan iman kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kuasa hadiratnya, kita mau menikmati kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya. Puji Tuhan.
Kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus mengalir lewat firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicara malam hari ini untuk setiap kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang sanggup menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kita mau naikkan pujian bagi Tuhan lebih lagi. Di hadapan Tuhan kita mau menyatakan bahwa Tuhan kami sungguh-sungguh rindu akan Roh Kudus-Mu. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu Tuhan. Kami rindu Tuhan Roh Kudus-Mu menjamah kami malam hari ini. Menjamah di rumah kami, menjamah keluarga kami. Kami rindu Tuhan ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Bagi setiap kami, pujian itu membawa damai sejahtera bagi setiap kami. Ketika kami ada di dalam Engkau, haleluya. You selalu katakan hadir-Mu di hidupku Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Amin. Jiwaku haus
disembuhkan oleh kuasa firman-Mu, yang dalam putus asa dihibur oleh kuasa Roh Kudus, dalam pergumulan yang mungkin saat ini Tuhan rasanya tertutup jalan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuatkan kami dengan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan yang akan mengalir lewat pendengaran firman di malam hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami sungguh-sungguh untuk dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara lewat kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pimpin setiap kami yang mendengarkan, tidak terlewat begitu saja, tetapi hati kami bagaikan tanah yang subur, yang boleh ditabur oleh benih-benih firman-Mu, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, selamat malam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera buat semua sidang jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Shekinah Glory Singkawang, dan setiap pendengar yang bersama-sama kita bersekutu beribadah dalam ibadah online hari Minggu ini di awal bulan Mei ini. Semua kita ada karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Mari pegang Alkitab kita ya, Alkitab kita ya. Yang sedang menonton tetap yang sedang mengikuti ibadah ini lewat online ya, bisa tetap mengikuti. Nah, yang ada bawa Alkitab, pegang Alkitab kita. Kemudian yang ada di tempat ini boleh berdiri, kita katakan di hadapan Tuhan ya. Jemaat yang ada di rumah dimanapun berada, katakan, nyatakan di hadapan Tuhan kerinduan kita untuk diberkati dengan firman Allah malam hari ini. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku, tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari buka bersama di dalam kitab Roma pasal 8. Sekali lagi kitab Roma pasal 8. Mari bersama-sama buka ayat firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 8. Ayat yang ke-31. Roma 8 ayat yang ke-31. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ayat yang ke-31 bersama-sama kita akan baca ayat firman Allah ini. Baik. Judul firman Allah, judul firman Tuhan malam hari ini yaitu faktor Tuhan. Ya, sekali lagi sama-sama sebutkan apa? Faktor Tuhan. Ya, ayat 31, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Haleluya. Ulangi sekali lagi ya. 2, 3. Sebab itu jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dia berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan? Apakah yang akan kita sikapi? Maksudnya di sini, apa yang akan kita katakan? Apa sikap kita? Apa tanggapan kita tentang semuanya itu? Apa yang dimaksud firman Allah di sini tentang semuanya itu? Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan sebelumnya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di sana dikatakan ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, Paulus berkata bahwa pada zaman itu, pada zaman Paulus, orang-orang pada waktu itu sedang mengalami penderitaan. Sekali lagi mereka sedang mengalami. Ayat 22 lebih dipertegas. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi pada waktu itu orang-orang sedang mengalami penderitaan atau kesusahan. Sedang mengalami tekanan. Terjemahan baru dia mengatakan seperti seorang wanita yang sakit bersalin. Orang yang sedang sakit bersalin itu pasti akan selalu mengalami keadaan yang cemas, yang khawatir, bahkan mengalami ketakutan. Itu keadaan seorang wanita yang sedang sakit. Nah, saudara, digambarkan orang-orang pada waktu itu bukan cuma anak-anak Tuhan, tapi semua makhluk pada waktu itu, saudara. Orang-orang pada zaman itu sedang mengalami kesusahan. Bahkan dikatakan bangsa-bangsa. Berarti, saudara, kesusahan yang dialami pada waktu itu, tekanan, kepanikan, itu dialami secara global. Nah, hal yang sama atau identik, relevan dengan apa yang sedang terjadi dialami oleh manusia pada umumnya hari-hari ini dengan adanya pandemi virus corona 19 ini, saudara, membuat orang-orang menjadi takut, menjadi seperti keadaan sakit bersalin, cemas, khawatir, panik, dan takut. Dan itu bukan cuma dialami oleh orang-orang tertentu. Itu sebabnya dikatakan pandemi. Kenapa? Karena itu sudah sifatnya mengglobal. Bahkan negara-negara yang sangat maju secara teknologi, maju dalam teknologi medis, maju dalam teknologi ilmu pengetahuan, toh tidak lepas dari keadaan seperti sakit bersalin, cemas, susah, panik, apalagi, saudara, khawatir, takut. Dan itu juga, saudara, bukan tidak mungkin dialami, dirasakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang katanya mulutnya mengaku Yesus adalah Tuhan, yang bukan tidak mungkin telinga yang mendengar firman Allah saat ini, saudara yang memperhatikan firman Allah saat ini, saudara yang menyaksikan firman Allah saat ini, bukan tidak mungkin kita pun sedang mengalami kepanikan, ketakutan, dan kebimbangan dan kekhawatiran. Paulus berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan?
Dalam terjemahan lain, saudara, apa sikap kita? Apa tanggapan kita? Apa yang kita akan lakukan ketika situasi sulit ini kita hadapi? Artinya begini, saudara, firman Allah datang kepada pengikut-pengikut Kristus pada zaman itu. Firman Allah pada waktu itu, kepada hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Apa sikap kita? Apa tanggapan kita? Apa yang akan kita lakukan ketika situasi sulit? Jadi maksudnya apa? Kita tidak boleh berdiam diri. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita tidak boleh berdiam diri. Kita boleh tinggal di rumah. Kita boleh ada social distancing. Alami dan disuruh physical distancing, menjaga jarak, tidak boleh, kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah. Tetapi bukan berarti kita berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Apa sikap kita? Apa tanggapan kita? Kata firman Allah. Apa yang akan kita lakukan ketika terjadi? Nah, perhatikan firman Allah berkata selanjutnya, jika Allah, mari yang ada buka firman Tuhan, kita baca ini ayat ini, kalimat ini kita baca karena bukan tema firman Allah, yaitu apa? Faktor Allah, faktor Tuhan yang menjadi faktor penentu dalam hidup kita, khususnya menghadapi hari-hari ini. Jika Allah di pihak kita, nah ini ya, jika Allah ada di pihak kita, jika Allah, terjemahan lain dia katakan, jika Allah ada bersama kita, jika Allah ada di dalam kita, jika Tuhan ada, Dia tinggal di dalam kita, maksudnya saudara, di dalam kita ini ada Tuhan yang bersama dengan kita, bahkan Dia berdiam di dalam kita. Jika itu terjadi, Allah ada bersama dengan kita, Allah otomatis ada di pihak kita. Kata firman Tuhan, apa? Siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan melawan kita? Saya selalu lihat dalam terjemahan lain, saya coba terjemahan, dia berkata begini. Kalau Allah berpihak kepada kita, nih, semua yang memusuhi kita, nih, semua yang memusuhi kita tidak akan bisa mengalahkan kita. Jangan ragu-ragu, katakan amin. Jangan ragu-ragu, katakan amin. Yang di rumah jangan ragu-ragu, katakan amin. Amin. Jika Allah ada bersama kita, semua yang memusuhi kita itu tidak akan bisa mengalahkan kita. Ketakutan yang memusuhi kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kesusahan tidak bisa kalahkan kita. Ya. Krisis ekonomi tidak bisa mengalahkan kita. Krisis kepercayaan tidak bisa mengalahkan kita. Kesusahan, penderitaan, mungkin sakit, penyakit tidak bisa mengalahkan kita. Termasuk virus corona ini tidak bisa mengalahkan kita. Gak bisa. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Karena ada faktor Tuhan dalam hidup kita. Jika Allah ada di pihak kita, jika Allah ada bersama kita, mari saya ingin membawa dan mengajak kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal 17. Kitab Keluaran pasal 17. Cepat kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Keluaran pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-8. Keluaran 17 ayat 8. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Saudara perhatikan dan simak dengan baik-baik. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Jadi orang Amalek itu musuh tentang orang Israel. Orang Amalek musuh bangsa Israel.
Nah, firman Allah berkata, musuh itu datang menyerang orang Israel. Lawan itu datang menyerang orang Israel. Seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Kesusahan datang menyerang kita. Penderitaan datang menyerang kita. Kepanikan datang menyerang kita. Kesusahan datang menyerang kita. Ketakutan datang menyerang kita. Datang menekan kita dan lain sebagainya. Nah, firman Allah berkata selanjutnya, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Haleluya. Musa bilang kepada Yosua, Musa pada waktu itu sebagai pemimpin bangsa Israel, dia bilang kepada Yosua, keluarlah berperang melawan orang Amalek. Jadi tidak boleh, saudara, kita mesti lawan itu kesusahan ini. Kita mesti lawan itu musuh yang menyerang kita. Kita mesti melawan, saudara, tantangan yang menghadapi kita. Kita mesti lawan penderitaan. Kita mesti lawan sakit penyakit. Kita mesti hadapi dan lawan itu virus corona. Amin. Itu yang bikin kita susah, yang bikin kita panik dan lain sebagainya. Jangan dia mesti lawan. Tapi bukan mana-mana, enggak. Tapi kita mesti ambil sikap. Nah, firman Allah berkata selanjutnya, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Pilihlah orang-orang bagi kita. Jadi maksudnya apa, saudara? Untuk melawan musuh, mesti temukan orang-orang pilihan. Jadi rupanya tidak bisa sembarang orang. Mesti orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini maksudnya apa? Orang-orang yang didapati mau dan orang-orang yang didapati siap berperang. Kalau orang-orang yang santai-santai, orang-orang yang tidak ada kemauan untuk berperang, itu nggak usah. Mesti orang-orang pilihan yang siap maju, yang siap berperang, yang siap melawan musuh. Yang siap untuk melakukan sesuatu. Yang cuma santai-santai, berpangku tangan dan lain sebagainya. Itu nggak bisa itu. Mesti orang-orang yang terpilih. Haleluya, puji Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan, lalu Yosua ayat 10 melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Firman Tuhan bilang, Yosua pimpin pasukan Israel turun ke medan perang. Tetapi ada 3 orang, namanya Musa, Harun dan Hur. Kami akan naik ke puncak bukit. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Dan terjadilah ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah musuh, lebih kuatlah Amalek. Jadi yang menentukan kemenangan orang Israel itu siapa? Kata firman Tuhan, ketika tangan Musa naik, menang itu orang Israel. Ketika tangan Musa terangkat naik, menang itu orang Israel. Tapi waktu tangan Musa turun, heran, kalah itu orang Israel di bawah sana. Berarti yang menentukan itu, saudara, adalah tangan Musa yang naik. Waktu pertama-tama tangan Musa masih naik, menang terus Israel. Penat, capek tangan Musa, lelah tangan Musa, mulai turun. Herannya waktu mulai turun tangan Musa, kalah itu orang Israel di bawah pimpinan Yosua di bawah. Tapi itulah, di samping kiri, kanan, dan kiri Musa ada Harun dan Hur. Yang ketika Musa melihat Musa
tangannya mulai turun, ditopang kiri dan kanan. Dan ketika tangan terangkat naik, saudara, menang lagi orang Israel di bawah, saudara. Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, rupanya yang menjadi faktor penentu di sini itu adalah apa? Faktor Tuhan. God factor. Faktor Tuhanlah yang menentukan menang atau tidaknya orang Israel. Ketika tangan Tuhan, ketika tangan kita naik, terangkat naik, tangan Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Amin. Tangan yang terangkat naik ini, saudara, itu berbicara tentang penyerahan diri, doa dan kerendahan hati kita untuk datang berserah penuh kepada Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan, menyerahkan semua lawan musuh yang kita hadapi ini, saudara. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Ini Tuhan, kita ambil waktu, jangan berdiam, jangan malas, jangan macam apa, saudara. Kita mesti beri hidup kita. Ku berikan hatiku Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Ku berikan hatiku. Sekarang di mana-mana, saudara, sedang digalakkan untuk berdoa bersama-sama. SMS, WA, media-media sosial, ada ajakan untuk mari kita bersama-sama menaikkan doa, pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Terangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kadang kita capek, tetapi ingat, kita bukan hanya hidup sendiri. Ada teman-teman seiman kita, ada rekan-rekan hamba Tuhan yang mari kita bergandengan tangan, saling menopang, saling mari kita bersama-sama untuk menaikkan doa dan penyembahan bersama Dia. Ketika nama Tuhan ditinggikan, tangan Tuhan akan turun untuk siap menolong kita. Ketika nama Tuhan ditinggikan, ketika Tuhan ditinggikan, kuasa Tuhan turun untuk bekerja, menolong, membela, menyembuhkan, memulihkan dan lain sebagainya. Kuasa pertolongan Tuhan nyata atas kita, dan kita akan tampil sebagai pemenang. Firman Allah berkata, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kita pasti meraih kemenangan, tapi faktor penentu itu adalah Tuhan. Katakan, faktor Tuhan. Bagian kita apa? Sikap tanggapan kita. Jadi saya ingin serukan kepada teman-teman, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, jemaat Shekinah Glory, siapapun yang mendengar, teman-teman rekan hamba Tuhan yang mendengar firman Allah ini, mari bersama-sama kita bergandengan tangan untuk kita menaikkan, kita tinggikan nama Tuhan di atas segala Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan Raja di atas segala Raja. Mari kita banyak waktu untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan ditinggikan, maka percayalah tuh saudara, tangan Tuhan akan turun, tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan kita terjadi di lingkungan tetangga kita, terjadi di kota kita, terjadi di bangsa kita, terjadi di semua di seantero bumi ini. Amin, saudara. Dan akhirnya firman Allah katakan, kita kembali di dalam kitab Roma pasal 8 tadi, saudara, dikatakan di sana ayat yang ke-35. Roma pasal 8 lebih dari pemenang. Sebentar ya. Mana itu ayat? Ayat berapa? Bukan, kita yang lebih dari pemenang kita. 37 ya. Tetapi ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada
orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin, saudara. Ketika Tuhan ada di pihak kita, ketika faktor Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita akan menjadi pemenang-pemenang hari ini. Menang atas sakit penyakit, menang atas tekanan, menang atas ketakutan, menang atas kepanikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita siapkan segenap hidup kita, hati kita, untuk kita menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, amin. Pelayan Tuhan, ya, mari siap untuk kita melayani dalam perjamuan kudus ini. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Dengar baik-baik. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hati kita untuk kita menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari pelayan-pelayan maju ke depan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami persiapkan hidup kami, kami persiapkan segenap hati kami, untuk kami menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan. Kami begitu percaya kami sudah menang. Kami sudah menang karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami menerima kemenangan itu dengan iman Tuhan. Dan kami akan terus tampil sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah akan nama-Mu. Pakai tangan-tangan hamba-Mu yang akan melayani dalam perjamuan kudus. Kuduskan, sucikan, kuduskan dan layakkan kami Tuhan, untuk menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima dengan iman, roti ini adalah tubuh-Mu dan air anggur ini adalah darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, amin. Jemaat yang di rumah, dimanapun saudara berada, pegang roti dengan tangan kanan,
dan air anggur dengan tangan kiri. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya, amin, haleluya. Mari mendapat puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih ada yang belum dapat? Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari jemaat yang ada di sini, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ada yang belum dapat? Puji Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Yang lemah, kemenangan terjadi di tempat ini. Amin. Kemenangan terjadi di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari katakan sama-sama, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih, tahta kasih karunia Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin, amin. Kami percaya Tuhan, kemenangan ada di tengah kami, karena Engkau ada di pihak kami Tuhan. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau tinggal di dalam kami. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ku menyembah. Amin, 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 amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan
Mari pegang roti. Pegang roti, angkat tinggi di atas kepala. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari pegang cawan yang berisi air anggur yang dengan iman ini adalah darah Yesus, darah yang sudah tertumpah dan tercurah untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, menyucikan dan menguduskan kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Angkat tinggi di atas kepala, dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang percaya Tuhan ada di tengah kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Ku yakin kita menyanyikan bersama ayat firman pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Glory bagi namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kita di hadapan Tuhan. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin, amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari katakan bersama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Dus hadiratmu hadiri tata kasih karuniamu Bapa. Amin, amin. Kekuatanku, haleluya, amin. Oh, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Aku berdoa buat saudara, rasakan kuasa Allah yang tak terbatas terjadi dalam hidupmu saat ini. Mari semua yang sakit, angkat hatimu, angkat imanmu, katakan di dalam nama Yesus, aku sembuh. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yang lemah diberi kekuatan, yang susah diberi penghiburan, yang takut dan cemas diberi kelepasan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Yang disembuhkan Tuhan katakan amin. Yang dipulihkan Tuhan katakan amin. Yang bersukacita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Terima kasih buat pelayan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji bagi namamu. Puji Tuhan, haleluya. Amin, 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 amin. Kita percaya Tuhan tolong kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya, amin, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama mengakhiri ibadah ini. Kemenangan terjadi di sini, amin, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Semuanya percayalah Tuhan ada bersama. Tetap kita katakan dengan ini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku menyembah, amin, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Tahta kasih anugerahmu, oh karuniamu Bapa. Oh mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hati tangan hidup kami mau angkat di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami, Yesuslah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah faktor penentu dalam hidup kami. Mari angkat dua tangan kita katakan dengan sungguh-sungguh, ku yakin Kau ada di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, amin, terjadi di sini. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kami sudah diberkati dalam ibadah ini, diberkati dengan kehadiran kuasa-Mu, diberkati dengan kuasa firman-Mu, diberkati dengan persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kepada semua jemaat Tuhan, kepada semua kami yang mendengar firman Allah ini, diberkatilah oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan tolong jagai kami, pagari kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kuasa sakit penyakit termasuk virus corona ini kami tolak semua di dalam nama Yesus. Baik pribadi kami, keluarga kami, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan,
dimanapun berada, ada terlindung dalam naungan Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Doa kami buat bangsa dan negara kami diberkati oleh Engkau. Pemerintah kami diberkati dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, jajarannya Tuhan sampai tingkat RW RT. Tuhan yang berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pujilah akan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kota kami, Singkawang ini, diberkati Tuhan dalam menangani persoalan permasalahan yang dihadapi, diberkati oleh Tuhan. Berkati juga rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat mereka yang sudah terpapar, yang sudah didapati positif virus corona. Tuhan, jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan tim medis, dokter, perawat, tim relawan yang menangani khusus pemulihan dan penyembuhan teman-teman kami, saudara-saudara kami sebangsa yang sudah terpapar virus corona. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati, berikan kesehatan, kebijaksanaan buat mereka di dalam menangani dan mengurus semua hal-hal yang berhubungan dengan virus corona. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Mari seluruh jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua malam ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama serukan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.